Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas sedikit tentang bagian materi dari Internet of Things yang biasa disingkat dengan IoT. Materi di sini yang pertama akan saya bahas yaitu mengenai bagaimana tentang Remote Procedure Call atau biasa disingkat dengan RPC. Adapun definisi dari RPC atau Remote Procedure Call adalah sebuah metode yang memungkinkan kita untuk mengakses sebuah prosedur yang berada di komputer lain. Nah, pada RPC ini terdapat 3 lapisan. Lapisan tersebut itu terdiri dari 3 bagian. Di antaranya yang pertama adalah lapisan tertinggi atau biasa dikenal dengan high hash layer, di mana lapisan ini merupakan lapisan yang bersentuhan langsung dengan sistem operasi-operasi mesin dan jaringan-jaringan tempat RPC itu berjalan. Lapisan yang kedua adalah lapisan menengah atau biasa dikenal dengan istilah intermediate layer. Nah, lapisan ini merupakan implementasi dari RPC sesungguhnya, di mana pada layer ini seorang user tidak harus berhubungan dengan soket, sistem operasi atau implementasi low level lainnya. Lapisan yang ketiga adalah lapisan terendah atau biasa dikenal lowest layer, di mana lapisan ini adalah lapisan yang mengatur tentang soket dan sistem call. Berikut di sini kita akan membahas juga tentang bagaimana model dan cara kerja sebuah RPC. Yang pertama, prosedur call pada umumnya ini berkaitan dengan penggunaan stack, di mana penyimpanan parameter yang diterima dalam stack tersebut itu dilakukan pengalokasian ruang untuk lokal variabel. Namun dalam proses prosedur call remote ini, yang berarti bagi proses di atas, namun pada suatu sistem lainnya itu berhubungan melalui suatu jaringan sistem prosedur mode. Ini memiliki cara kerja yang sedikit banyak mirip, namun berbeda dengan prosedur call biasa. Berikut kita lihat diagram rincian dari proses terjadinya klien dan server dalam eksekusi suatu prosedur RPC. Yang pertama itu adalah klien prosedur, klien proses, di mana di klien proses ini ada stop, kemudian ada network routines. Kemudian berikutnya adalah server proses. Nah, pada server proses ini, di mana kita lihat pada gambar di atas ada server proses, ada juga server stop, dan ada juga network routines. Nah, ini mereka nanti saling berhubungan. Dari diagram tersebut kita juga bisa lihat gambar bagaimana cara kerja RPC. Kita lihat pada diagram ini ada 2 bagian, ada client mesin, ada server mesin, kemudian disatukan, ketiganya itu bisa mengirim sebuah data ke jaringan network. Berikut penjelasan yang lebih detail mengenai diagram tadi. Yang pertama, penjelasan tentang diagram. Yang pertama, klien memanggil prosedur stop lokal, di mana prosedur stop akan memberikan
parameter dalam suatu paket yang akan dikirim ke jaringan. Proses ini disebut sebagai marshalling. Yang kedua, fungsi network pada OS atau biasa dikenal dengan operating system atau sistem operasi itu akan dipanggil oleh stub untuk mengirim suatu pesan atau message. Kemudian yang ketiga, kernel ini mengirim message ke sistem remote, di mana kondisi ini dapat berubah berupa connectionless atau connection oriented. Kemudian yang keempat, stub pada sisi server akan melakukan proses unmersal pada paket yang akan dikirim oleh network. Yang kelima, stub pada server kemudian mengeksekusi prosedur panggilan lokal. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.